Gimana ya cara menilai sebuah saham yang bagus dan layak untuk masuk portofolio? Ini pertanyaan sekali muncul dari investor pemula. Kalau kamu salah satunya, tonton video sampai habis karena kita akan bahas cara yang paling mudahnya. Hai investor ajaib, kembali lagi bersama dengan saya, Fadli. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara memilih saham yang bagus yang mungkin berpotensi juga mendatangkan cuan. Saham yang baik biasanya berasal dari perusahaan yang juga punya kinerja yang baik juga loh. Salah satu caranya, menilai bagus atau tidaknya kinerja sebuah emiten saham adalah dengan menggunakan historical data. Apa itu historical data? Ini adalah data kinerja suatu perusahaan yang berasal dari kondisi masa lalunya, atau yang sudah terjadi. Bisa berupa laporan keuangan suatu perusahaan, pencapaiannya, kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya, efektivitas manajemennya, dan masih banyak data lainnya. Dari historical data ini, kita bisa lihat konsistensi perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Apakah perusahaan itu berada dalam kondisi yang bagus, dan apakah perusahaan tersebut masih dapat berkembang di masa yang akan datang. Dalam historical data, ada banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan atau emiten saham tersebut. Tapi, supaya kamu nggak bingung, saya akan bahas bertahap dulu ya. Kita mulai dengan memahami 3 indikator utama yang digunakan untuk mengukur baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Ada dengan net profit margin atau NPM, lalu ada return of equity atau ROE, dan return on assets atau ROA. Ketiga indikator tersebut dan juga indikator lainnya kamu bisa lihat di aplikasi Ajaib melalui fitur case statistik di setiap halaman profil emiten. Jadi, kamu nggak perlu repot lagi nih untuk membaca laporan keuangan perusahaan yang berada berlembar-lembar tersebut. Lebih praktis kan? Nah, sekarang kita bahas yuk. Dimulai dengan net profit margin, atau yang bisa disebut dengan NPM. NPM adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih atau net profitnya dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Nah, NPM ini digunakan untuk mengetahui efisiensi suatu perusahaan dalam mengatur keuangannya. Semakin besar NPM, semakin baik juga nih kinerja yang diindikasikan perusahaan tersebut semakin efisiensi dalam mengatur keuangannya. Dengan catatan NPM yang positif ya. Selanjutnya, return of equity atau biasa disingkat ROE. ROE ini adalah indikator untuk membandingkan laba bersih setelah pajak dengan nilai kekayaan bersihnya atau ekuitas perusahaan tersebut. ROE menunjukkan efektivitas suatu perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jadi semakin besar ROE, maka semakin besar pula tingkat efektivitas perusahaan tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jika kamu bertanya, berapa nilai ROE yang baik? Jawabannya adalah tidak ada patokan yang pasti. Nilai ROE suatu perusahaan baik atau tidaknya menentukan nilai ROE yang baik adalah dengan membandingkan nilai ROE satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, tentu pada industri yang sama ya. Nah, yang terakhir adalah ROA atau Return of Asset. Adalah indikator yang membandingkan laba bersih perusahaan setelah pajak dengan nilai total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Indikator ROA ini sangat penting bagi pihak perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh total aset yang dimiliki oleh perusahaannya. Semakin besar ROA sebuah perusahaan, artinya semakin efisien dalam penggunaan aset-asetnya. Dengan catatan, ROA tersebut harus positif ya.